Selamat pagi, video ini akan membahas mengenai kotak P3K atau kotak pertolongan pertama pada kecelakaan, dan juga akan membahas mengenai pertolongan pertama pada kasus luka bakar dan juga kasus keselio. Yang pertama adalah mengenai kotak P3K. Jadi kenapa harus ada kotak tersebut? Itu sebagai langkah mengantisipasi dan penanganan dini cedera atau luka. Nah, ini disarankan untuk disediakan di tiap rumah dan mobil, karena cedera atau luka bisa terjadi secara tiba-tiba dan penanganannya pun harus cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Untuk penyimpanan kotak P3K, itu barang-barang atau obat harus disimpan dalam kotak yang kedap air. Nah, sebelumnya dipisahkan jenis obat-obatan dengan alat untuk merawat luka dengan plastik. Bisa dengan plastik yang ziplock ataupun plastik biasa dan ditempel. Nah, simpan kotak tersebut di tempat yang kering dan gampang untuk dijangkau. Pastikan dulu bahwa Anda bisa menggunakan semua peralatan yang ada di kotak P3K. Selalu periksa tanggal kadaluarsa obat-obat atau alat apapun yang ada di dalam kotak P3K secara berkala, dan selalu menggantikan barang yang sudah pernah dipakai. Isi kotak P3K secara umum ada kasa steril, perban, plester yang kecil, kapas, kain segitiga atau mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik, aquades, povidone iodin, alkohol 70%, dan juga buku panduan P3K. Lanjut ke pertolongan pertama, luka bakar. Nah, luka bakar itu apa? Itu adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, yang termasuk api, air panas, atau uap panas. Kenapa ini bahaya? Karena bisa membuat kulit lebih rentan untuk terjadi infeksi. Karena kulit itu lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan kuman. Nah, ada 3 derajat luka bakar. Yang pertama, derajat 1 adalah luka bakar yang tergolong ringan. Luka bakar ini memiliki ciri luas area luka tidak lebih dari 8 cm dan hanya meliputi kulit bagian luar. Gejalanya bisa mengeluh rasa sakit, kemerahan, dan bengkak. Contohnya adalah kulit yang terbakar oleh sinar matahari secara langsung. Nanti bentukannya adalah merah-merah di kulit. Yang derajat 2 atau derajat sedang, itu ciri kulitnya melepuh, sangat perih, dan kemerahan. Nah, ini memerlukan perawatan medis yang darurat dan membutuhkan waktu penyembuhan lebih dari 3 minggu. Yang terakhir yang paling bahaya adalah yang derajat 3 atau derajat berat. Nah, luka bakar ini yang serius banget karena merusak seluruh lapisan kulit dan lemak, bahkan bisa sampai ke otot dan tulang. Nah, gejalanya adalah orang yang udah terbakar sampai derajat 3 itu tidak bisa merasakan sakit lagi. Nanti kulitnya akan tampak putih-putih. Nah, lanjut ke pertolongan pertamanya. Untuk luka yang ringan, itu yang pertama-tama adalah menjauhi tubuh dari sumber panasnya. Misalnya menjauhi tangan dari api. Yang kedua adalah melepaskan gelang, kalung, ataupun aksesoris lain yang di sekitar luka. Jadi, jika kena di tangan, bisa dilepaskan jam tangan. Jika kenanya di bagian leher, bisa digunting itu baju. Untuk step 3, nah luka bakar itu perlu didinginkan dulu untuk meredakan rasa perih. Nah, itu bisa menggunakan handuk yang sudah dibasahin dengan air dingin
ataupun air salin. Step keempat, jangan memecahkan luka lepu. Jika ada lepu yang udah termasuk derajat sedang, itu jangan dipegang. Jika sudah emang sudah pecah, itu dibersihkan dengan air bersih mengalir ataupun cairan salin. Jika rasa sakit itu tidak bisa ditahan, boleh mengkonsumsi obat nyeri. Lanjut ke derajat sedang, sama yang udah saya jelasin pada kasus yang ringan. Nah, jika ada luka lepu yang luas atau terdapat infeksi yang disertai oleh kulit yang bernanah, kemerahan, ataupun merasa nyeri yang berlebihan, itu lebih baik periksa ke dokter. Dan juga jika luka bakarnya terkena di bagian wajah, tangan, bokong, selakangan, atau di kaki. Ini yang derajat terakhir, yang derajat 3, itu segera membawa korbannya ke IGD. Nah, sebelum ke IGD bisa membantu untuk menjauhkan korban dari sumber kebakaran dan pastikan korban itu dapat bernafas dengan lancar. Jika tidak, harus memberikan bantuan pernafasan. Sama, harus lepaskan semua aksesoris yang di sekitar area yang terbakar. Nah, untuk ini yang berbeda adalah jangan berikan air dingin pada luka bakar yang luas. Itu cukup untuk tutup luka bakar dengan kain bersih atau kasa steril, tinggal ditutupin aja. Jangan mengoleskan obat apapun tanpa resep dari dokter. Jangan menempelkan es. Dan jika bisa, baringkan pasien dengan kaki terangkat setidaknya 40 cm. Jika pasiennya mengeluh dingin, itu bisa menggunakan selimut. Yang penting adalah selimutnya tidak ada kontak langsung dengan luka. Nah, ini adalah mitos-mitos untuk penanganan luka bakar. Jangan banyak yang memakai pasta gigi. Kalau saran dari saya adalah jangan memakai benda-benda ini. Dengan alasan, satu, pasta gigi itu bisa menyebab iritasi pada kulit dan bisa meningkatkan resiko infeksi. Untuk minyak, itu minyak sendiri bisa menahan panas dan membuat kondisi kulit tersebut lebih parah. Untuk putih telur, sama bisa meningkatkan resiko infeksi dan bisa juga menimbulkan reaksi alergi. Mentega atau margarin itu bisa meningkatkan resiko infeksi. Jangan juga meletakkan es langsung di atas kulit tanpa menggunakan kain yang tipis, karena bisa memperparah luka. Kenapa tidak boleh memecahkan kulit yang melepuh? Itu karena meningkatkan resiko untuk terjadi infeksi. Dan jika sudah ada pakaian yang lengket pada luka, itu jangan dilepaskan atau jangan ditarik sendiri. Itu mending dibawa ke rumah sakit.
Lanjut ke kasus keseleo. Nah, keseleo itu adalah cedera pada ligamen atau jaringan yang menghubungkan dua atau lebih tulang pada sendi. Gejala yang sering yang orang mengeluh adalah nyeri, bengkak, dan memar di bagian yang terkilir. Nah, gerakan mungkin bisa menjadi terbatas pada sendi yang kena, dan mungkin pas digerakkan itu mendengar bunyi di sendi. Sama untuk keseleo itu ada 3 derajat. Yang pertama yang ringan adalah robekan yang tidak terlalu terlihat, robekannya kecil. Nah, ini biasa korban mengeluh nyeri dan bengkak. Untuk yang derajat kedua, yang derajat sedang itu ligamennya sudah robek sebagian. Ini gejalanya lebih berat daripada yang derajat pertama. Yang terakhir, yang derajat 3 atau derajat berat, ligamennya sudah putus dan sendi emang sudah tidak stabil. Gejalanya nyeri dan bengkaknya itu sangat-sangat parah, disertai oleh kerusakan jaringan di sekitarnya. Untuk penanganan keseleo, ini ada 5 hal. Yang pertama adalah untuk melindungi. Misalnya jika terjadi di bagian kaki, itu bisa untuk sementara menggunakan sepatu yang tingginya melebihi mata kaki. Yang kedua, mengistirahatkan selama 2-3 hari setelah cedera. Bila perlu, bisa menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. Yang ketiga, memakai es. Kompres di area yang keseleo dengan es segera setelah cedera. Ini dilakukan selama 15-20 menit untuk 3 hari ke depannya. Sebelumnya juga jangan lupa untuk membungkus es dalam handuk untuk mengompres. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, radang, dan memar. Yang keempat, dibalut. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi bengkaknya. Itu menggunakan perban elastis untuk waktu 2 hari. Jangan gunakan perban yang terlalu ketat karena nanti darahnya tidak mengalir dengan lancar dan bisa memperparah kondisi. Kalau bisa, melepaskan sebelum tidur. Yang terakhir adalah untuk menaikkan atau diangkat bagian yang terkilir. Misalnya jika di kaki itu diangkat setara dengan pinggul saat duduk dan jangan menggantung ke bawah. Jika di tangan bisa menggunakan kain mitela itu untuk selama 1-2 hari. Tujuannya adalah untuk mengurangi pembekakan. Yang terakhir adalah hal-hal yang harus dihindari untuk 3 hari setelah mengalami cedera. Yang pertama adalah panas. Hindari mandi air panas, masuk ke sauna ataupun kompres dengan air yang panas, karena ini bisa melebarkan pembuluh darah dan bisa memperburuk peradangan dan memar akibat pembuluh darah yang melebar. Yang kedua adalah alkohol. Jauhi konsumsi alkohol karena bisa memperburuk peradangan dan pembekakan. Ini jika sudah terjadi bisa memperlambat proses pemulihan. Yang ketiga adalah lari ataupun aktivitas olahraga yang berat seperti jika kena di kaki seperti lari, lompat gitu. Jika kena di tangan, main badminton atau tenis meja atau angkat beban yang terlalu berat pakai tangan. Yang terakhir adalah massage atau urut pijit. Untuk sementara 3 hari setelah cedera itu jangan urut-urut, jangan dipijit karena bisa memperparah pembekakan dan bisa meningkatkan resiko untuk menimbulkan perdarahan. Setelah 3 hari bisa memulai dengan pemijatan yang lembut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.